Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Oke, sharing kegiatan hari ini mam. Jadi ini dagangan aku udah selesai semua dibungkusin. Nah sebelumnya untuk lantainya ini udah aku bersihin ya mam. Udah aku bersihin, udah aku semprot-semprot, terus udah aku lap-lap juga. Jadi insya Allah aman dan bersih. Nah ini aku bangun dari sekitaran jam 3an gitu mam. Terus kayak mulai-mulai prepare, terus siap-siapin buat kembalian juga, terus ganti baju juga. Terus pas ke tempat emaknya itu di sekitaran jam 3:15 atau jam 3:20-an gitu deh. Terus ini di jam 5an alhamdulillah udah selesai. Jadi aku mau capcus berangkat dulu. Tapi sebelum itu aku mau sholat dulu. Ini aku belum sempet sholat ya, karena tadi nanggung banget gitu. Mau sholat dulu, tapi yang tinggal sedikit lagi dan tinggal masukin aja. Jadi ini aku masukin dulu biar rapi dulu. Terus habis sholat bisa langsung berangkat gitu mam. Nah mam, tadi aku bungkus-bungkusin lontong sayur, lontong bumbu itu tuh di 20 bungkusan gitu. Nah untuk uduknya ini di 30 bungkusan. Ini nggak kayak kemarin-kemarin ya. Jadi tuh kalau misalnya ada yang pesen sama aku tuh dibungkus-bungkusin gitu, ditaruhin alamatnya di dalam bungkusan. Tapi sekarang sistemnya beda nih mam. Biar gampang aja, biar akunya cepet juga, nggak lama gitu kan, nggak makan waktu misah-misahin ya. Jadi semuanya aku bawain dulu, yang pesan aku tulis-tulisin. Nah nanti aku anterin sesuai dengan yang sudah dipesan dan ditulisan itu gitu. Jadi langsung aja aku kasihin. Nah ini biar simple aja ya bawanya mam. Jadi satu bungkus plastik ini isinya 5, biar tetap rapi gitu, tetap bungkusannya tuh nggak lecek, nggak berantakan gitu. Aku tuh orangnya termasuk yang kalau sampai ke tangan pembeli itu pengennya rapi gitu, sama kayak pertama aku bungkusin. Tapi terkadang kalau emang lagi kondisinya nggak memungkinkan, kayak misalnya hujan gitu kan, itu kan plastiknya harus di double tuh biar nggak kena air lagi, biar nggak kena apa-apa lagi. Jadinya tuh yang kayak si bungkusan nasi uduk tuh nggak utuh seperti yang awal aku bungkus gitu. Oke, ini udah mulai aku mau bawa-bawain. Ini motornya aku taruh di emak gitu. Ini mau aku cantol-cantolin, jadi lebih simpel aja. Beda kalau misalnya pesanannya aku pisah-pisahin gitu. Ini dicantolin kayak gini bisa sampai 40 gitu. Terus ada yang aku taruh di setang motor gitu ya. Nah kelihatannya ribet sih, tapi aku udah biasa aja mam. Jadi aku kasih dulu yang terdekat dulu, yang paling banyak dulu biar nggak ribet gitu, baru ke tempat yang jauh-jauh. Nah ini kerupuknya juga aku bawanya secara pisah, jadi nggak disatu-satuin sesuai sama yang minta dulu. Jadi aku pisahin aja dulu kerupuknya, nanti pas sampai ke tempat pembeli baru aku bungkus-bungkusin gitu mam. Jadi menurut aku ini lebih cepet aja gitu dibandingkan harus aku bungkus-bungkusin. Nah ini udah jam 5an kurang. Ini aku mau minta gorengan dulu ke tempat penjual gorengan gitu, karena aku nggak bikin sendiri ya kalau untuk gorengan. Jadi ngambil lagi di orang, baru aku bawa gitu. Sekalian nanti aku kasihin bagi yang udah pesen gorengan juga. Nah ini mam, singkat cerita aja ya mam, ini bener-bener hari ini aku lagi keteteran dan nggak bisa videoin pas aku lagi deliverynya. Jadi langsung aja alhamdulillah ini di sekitaran jam 7 aku udah selesai DO nya ya. Ini tuh suasananya bener-bener yang enak banget, adem banget, cidem gitu. Jadi nggak panas, nggak juga yang hujan. Jadi enak banget buat aku DO. Terus nih mam, karena kemarin-kemarinnya adik aku yang belanja, terus adik aku udah mulai sibuk nyiapin mau berangkat juga. Jadi per hari ini, mulai hari ini pulang dari delivery, aku langsung ke pasar gitu, belanjain kebutuhan buat besok bikin uduk lagi mam. Jadi kayak gini ya kondisi pasar Lemah Abang. Alhamdulillah ini masih banyak gitu. Jadi aku beli ke tempat biasa yang emak aku belanja gitu. Biasanya sih di sini aku beli kentang, cabai, bawang, jengkol, terus kayak sayuran-sayuran yang lainnya juga. Nah ini paling utama sih di jengkolnya ya mam. Ini jengkolnya montok-montok banget. Nah si jengkol ini primadonanya dari uduk betawinya aku. Jadi banyak banget yang suka sama si jengkolnya gitu. Padahal ya mam, dalam satu bungkus itu jengkolnya cuma satu sih. Karena tahu sendiri ya mam, harga jengkol kalau lagi mahal itu bener-bener deh. Jadinya tuh ya udah deh, di dalam satu bungkusan nasi uduk itu ada jengkol, ada tahu, ada kentang juga gitu. Nah ini aku mau beli 1 kilo, aku pilih-pilihin dulu yang ukurannya sedang-sedang aja gitu. Jadi nggak gede banget, nggak kecil-kecil juga.
Jadi pas ya mam kalau untuk ukuran uduk Betawi. Nah itu ada teman-teman aku, ini para ibu pejuang receh sama kayak aku. Dia berangkatnya dari jam 4-an gitu kalau nggak salah deh, lebih awal ya, karena emang ke pasar itu banyaknya yang jualan juga gitu kan. Jadi banyak yang subuh-subuh. Jadi teman aku ini berangkatnya dari subuh juga. Ini dia aku mau beli kentang, beli bawang, terus kayak beli yang lain-lainnya juga. Ini bawang putih. Dan habis ini udah selesai sih ya mam. Aku mau ngelanjutin kegiatan aku yang lainnya nih mam. Ini aku udah sampai rumah, jadi langsung aja ke dapur. Tadi di pasar beli toge gitu sama putren, jadi mau langsung aku masak ya. Tadi untuk kupas-kupas bawang, cabenya udah selesai sih, jadi aku mau lanjut aja nih. Dari kemarin anak-anak minta request dimasakin sayur buncis, cuma tadi buncis yang nggak ada, jadi adanya toge doang. Jadi tetap aku masakin aja sayurannya. Nah untuk bumbu-bumbunya coba pakai bawang merah, bawang putih aja. Ini aku iris-iris, terus nanti pakai saus tiram gitu. Jadi nggak pakai cabai-cabean sama sekali. Karena di sini aku ngikutin lagi seleranya anak-anak ya mam. Sebenarnya lebih enak dikasih kayak lada, terus kayak cabai-cabai gitu. Makannya tuh jadi lebih semangat aja gitu mam. Cuma ya gitu deh, kalau buat anak-anak ya nggak bisa ya. Jadi aku ngikutin seleranya anak-anak aja daripada anak-anak yang nggak makan sayuran sama sekali. Nah aku juga mau masak ikan. Tadi aku beli ikan yang slicean gitu, 2 mika. Terus aku mau bumbu cabai hijau gitu. Nah untuk cabai hijaunya ini lumayan tua, jadi nggak aku tambahin cabai rawit hijaunya lagi. Nah untuk kakak Alesa ini masih bisa makan, tapi untuk Dede Alpa enggak ya. Untuk Dede Alpa nanti untuk lauknya aku masakin nugget, kalau enggak telur aja gitu mam. Ini mau aku blender dulu berhubung tempatnya kecil, jadi 2 kali blend gitu. Ini cabai hijaunya lumayan banyak ya. Nah ini aku bagi 2, terus nanti yang keduanya cabai sama bawang-bawangannya belakangan gitu mam. Nah untuk blender ini aku cuma punya yang tipe kayak gini aja. Ini udah lama banget, kalau sekarang kan kebanyakan yang chopper gitu ya, kalau nggak blender. Ini tuh kepinginnya aku aja punya blender kayak gini. Niatnya sih kayak pengen punya blender ini tuh bisa blender di mana aja, langsung di tekonya. Oh di teko apa sih emang, pokoknya tempat air ataupun di panci. Jadinya tuh lebih praktis aja dulu aku mikirnya ya. Jadi aku belum beli yang baru-baru lagi, atau belum beli yang biasa gitu. Jadi yang ini aja deh masih bisa aku gunakan, jadi aku pakai yang ini aja teman-teman. Oke ini aku mau blender yang keduanya. Tadi cuma cabai doang, sekarang cabai sama bawang-bawangannya. Jadi di sini aku masaknya nggak pakai kemiri sama sekali gitu ya. Jadi pakainya bawang merah, bawang putih, cabai, udah gitu aja. Nanti insya Allah pakai tomat, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu aku udah beli daun kemanginya 1 bungkus aja, jadi biar nambah aroma di si ikannya gitu ya mam. Jadi menurut aku sih jadi lebih enak gitu pakai kemangi ya. Udah gitu cabenya juga lumayan pedes sih kalau menurut aku ya mam. Oke untuk blender bumbunya udah selesai, jadi aku mau lanjut masaknya. Tapi sebelum itu ini mau aku cuci dulu ya. Jadi cara cucinya kayak gini sih gampang, tinggal ambil air aja di gayung, terus tinggal bersihin aja kayak gini gitu. Udah kita taruh dulu. Tapi inget ya, kalau misalnya teman-teman punya blender kayak gini harus banget dicabut dulu, karena takutnya tombolnya pas ketekan gitu sama kita, pas kita lagi bersihin tau-taunya tangan kita ke blend gitu ya. Pokoknya hati-hati aja deh. Oke, sebelum aku goreng-goreng ini aku lupa ya, ternyata putrennya itu belum diiris-irisin, jadi mau aku iris-irisin dulu. Ini kesukaannya aku sama anak-anak ini. Kalau Pak suami nggak tahu sih suka atau enggak, karena dia belum pernah ngomong apa-apa. Tapi untuk anak-anak aku, katanya kalau nyayur apapun tolong dikasih kayak ginian, karena mereka tuh suka ya kriuk gitu. Walaupun udah matang tapi tetap kriuk aja, enak banget sih kalau menurut aku. Ini tuh mungkin anak-anak aku seleranya ngikutin aku juga kali ya, karena dari dulu banget aku suka banget sama jagung muda kayak gini gitu loh mam. Ya kita langsung lanjut lagi, kita masak. Ini udah selesai untuk rajangnya, bikin bumbunya. Jadi kita langsung aja nyalain kompornya. Aku mau panasin dulu kompornya. Ini aku lap-lapin dulu ya wajannya, karena kalau misalnya dicuci terus yang nggak langsung kering itu kayak ada bekas air-airnya gitu ya mam. Oke mam, langsung aja ini si wajannya aku panasin terlebih dahulu. Minyaknya juga yang nggak terlalu banyak-banyak banget ya, ini sedikit banget minyaknya. Jadi yang mau aku tumis terlebih dahulu di sini bawang-bawang, mau aku tumis bener-bener yang sampai wangi banget, sampai harum. Untuk sayurannya, untuk togenya itu aku masukinnya paling belakang. Ini setelah ini aku masukinnya si putrennya atau jagung mudanya mam. Oke untuk putren ini enaknya ditumis lama ya pakai minyak itu, tanpa ada tambahan air sama sekali. Nanti tuh dia bakalan jadi kriuk gitu, tapinya mateng ya. Kalau pakai air itu jadi lembek mam, tapi kalau misalnya nggak pakai air sama sekali dia tuh jadi kriuk gitu. Enak aja ya, anak-anak aku tuh sukanya dari situ ya.
dari kriuknya, dari ada rasa manis-manisnya gitu. Nggak tahu nih mam, ini di putren ada kandungan vitaminnya atau enggak sih ya? Aku belum pernah baca, belum pernah lihat juga artikelnya. Jadi setahu aku ya kayak gini aja gitu. Ibu-ibu tuh sering masak aja pakai putren dan emang pas dimasak tuh enak aja. Oke, ini udah mateng, udah kriuk. Jadi aku tambahin air sedikit. Aku masukin juga sih saus tiramnya. Pokoknya segala tumisan yang aku bikin apapun itu selalu pakai saus tiram. Jadi rasanya tuh lebih enak aja gitu. Cobain deh mam yang belum pernah nyobain numis pakai saus tiram, itu rasanya bakalan jadi lebih enak. Dan aku tuh biasanya nggak pernah ditambahin garam lagi karena dari saus tiramnya itu udah asin ya. Nah ini aku kasih tambahan kaldu jamur biar lebih enak aja. Ini udah mateng untuk putrennya, jadi togenya aku masukin belakangan ya. Dan untuk toge ini aku masaknya nggak lama-lama, cuma beberapa kali adukan aja, sedikit layu aja, nanti aku angkat karena kalau toge matang-matang juga rasanya kurang enak kalau menurut aku ya. Tapi anak-anak aku juga masih suka sih. Nah ini untuk togenya warnanya emang kayak gini mam, ini baru banget aku beli di pasar, jadi nggak lama-lama aku taruh di kulkas, jadi baru beli dari pasar langsung aku masak itu, tapi warnanya emang kayak gini ya mam. Oke, untuk tumis togenya ini udah selesai, sampai di sini aja masaknya. Emang aku pindahin ke tempat yang lebih kecil lagi biar lebih simple, biar lebih kelihatannya tuh dapur aku tuh rapi aja gitu mam. Nah ini tempat yang biasa aku naruhin lauk gitu. Jadi ini udah ada tutupnya juga ya mam, jadi aman banget nih dari lalat-lalat yang suka masuk ke dalam kontrakan aku ya. Terkadang itu ada 1 atau 2 lalat yang bisa masuk ke dalam kontrakan aku. Oke, dilanjut lagi, aku mau masak masakan aku yang kedua, yaitu tumis ikan tongkol slice gitu ya. Ini banyak banget cabai-cabainya. Ini sengaja banget sih sebenarnya, di sini aku niatnya bikin sambal hijau aja gitu, tapi berhubung gak ada protein hewannya, jadi aku masukin ikan tongkolnya ya. Terus biar lebih enak lagi, nanti juga aku masukin pakai kemangi gitu, jadi rasanya tuh yang bener-bener enak banget. Oke, untuk tumis cabenya ini aku masak bener-bener yang sampai wangi, terus minyaknya juga udah pada naik gitu. Baru deh aku masukin si kaldu jamurnya, terus aku tambahin lagi kaldu ayam yang emang ada rasa asinnya gitu ya mam. Nah ini kayaknya sih kurang minyak ya karena kebanyakan banget bumbunya. Nanti mau aku tambahin minyak lagi deh sedikit, tapi ini belum mateng semuanya, jadi minyaknya tuh belum ngangkat semuanya ya mam. Dan setelahnya bumbunya mateng kayak gini nih, bisa dilihat ya mam, ini minyaknya udah naik gitu. Jadi aku mau masukin si kemanginya dulu, baru nanti ikannya. Tadi ikannya sebelumnya udah aku goreng terlebih dahulu, tapi yang nggak begitu kering-kering banget. Ikan ini tuh kalau digoreng kering malah jadi keras gitu. Jadinya yang ngegorengnya tuh asal aja sih, yang penting kena kegoreng aja biar nggak yang gampang hancur gitu. Tadi udah aku tambahin sedikit air, ini aku goreng-goreng sedikit, terus aku masukin ikannya, udah deh jadi. Jadi hari ini alhamdulillah aku punya 2 lauk nasi ya, yang satunya tumis dan yang satunya ini sambal ikan tongkol hijau gitu. Ini rasanya enak banget beneran mam, ini bikin makan tuh yang lupa sama porsi nasi deh. Udah makan sama si cabai itu aja udah rasanya udah enak banget deh. Oke, ini aku masukin lagi ke tempat yang lebih kecil lagi biar lebih rapih lagi, biar lebih tertata lagi. Dan alhamdulillah untuk masakan aku udah siap sedia. Anak sama suami aku tinggal makan aja, jadi lebih tenang aja ya mam. Habis ini aku mau beres-beresin lagi sisa cucian aku, cucian piringnya, sama mau beres-beres depan lagi. Nah ini berhubung udah siang, Pak suami katanya udah lapar gitu, jadi minta dielerin nasinya atau diademin nasinya. Jadi aku ademin dulu, nanti untuk lauknya Pak suami ngambil sendiri ya. Oke, untuk masaknya sampai di sini aja. Aku mau lanjut lagi kegiatan aku hari ini. Jadi aku mau nganterin adik aku nih mam. Nah nggak tahu di video yang mana aku tuh pernah nge-shoot video ini juga. Jadi pas aku nganterin adik aku, nah kemarin tuh prosesnya ternyata panjang dan adik aku tuh bisa pulang dulu nunggu di rumah gitu. Kabarnya ini katanya adik aku udah dapat kerjaan gitu di Taiwan, jadi diberangkatkan di PT-nya lagi atau di penyalurnya gitu. Jadi dari PT yang langsung berangkat. Paling nanti kita bisa, kalau misalnya adik aku udah benar-benar naik pesawat, kita baru bisa jenguk lagi. Nah untuk kali ini adik aku anak-anaknya yang paling kecil nggak aku ajak karena takutnya lebih berat lagi, karena emang ini pastinya setelah ini adik aku yang bakalan lama banget nggak ketemu sama anak-anaknya. Pastinya sedih banget iya, tapi gimana lagi ya, kondisi adik aku ini single parent, udah nggak punya suami gitu, harus banget ngehidupin anaknya tiga orang.
Jadi dalam kondisi kayak gini bener-bener yang berat banget ya mam, ninggalin anak 3, sedangkan dia juga butuh apa ya, untuk anak-anaknya juga gitu. Jadi aku gimana ya, susah banget deh ngejelasinnya. Pokoknya seperti itulah ya mam. Nah ini adik Alfa ada-ada aja ya tingkah lakunya, bibinya mau pergi gitu dia malah nangis pengen ikut bibi Marni gitu. Jadi bukan anaknya yang sedih, jadi anak aku yang sedih ya mam. Oke, dilanjut lagi ke sorenya. Aku tuh kemarin apa sih, udah cerita juga tentang perumahan, dan kemarin perumahannya itu masih ada beberapa yang harus dibenerin. Ini aku sama suami aku mau ngecek dulu udah dibenerin apa belum, karena banyak banget retakan-retakan di dinding, di bagian atapnya pun ada kayak renggang gitu. Jadi aku mau lihat udah dibenerin atau belum, dan ternyata udah sih, udah dibenerin di bagian temboknya, tapi untuk bagian kayak plafonnya gitu ada yang masih renggang-renggang gitu. Jadi mau aku cek dulu. Ini suami aku baru pertama kali setelah ACC baru lihat lagi rumahnya, jadi kita tuh lihat-lihat aja kayak gini. Jadi kayak gini kondisi kamar mandinya ya, terus kondisi kamarnya juga sama ruang tamunya. Nah untuk bangunannya ini sih lebarnya 60 kali berapa ya aku lupa. Pokoknya tipenya itu tipe 27 kali 60 gitu deh. Nah di sini masih banyak yang kosong, masih banyak yang belum ditempatin. Mungkin ada beberapa aja yang udah ditempatin, tapi barisannya aku itu masih banyak banget yang belum ditempatin. Kayak untuk direnov-renov sih udah ya mam, tapi kayak ditempatin gitu masih jarang banget. Masih beberapa aja, paling 1 atau 2 orangan gitu deh. Dan untuk rumah aku juga, aku di sini lagi nyicil sambil ngumpulin uang juga untuk benerin airnya gitu, untuk benerin sepitengnya juga. Jadi aku masih ngumpulin. Pengennya sih pas nanti kita pindah untuk dapurnya udah direnovasi, tapi di sini balik lagi, sabar lagi, aku mau nungguin lagi gitu ya, ngumpulin lagi. Tuh liatin deh, ini bagian belakangnya masih kayak gini. Tapi kayaknya sebelah aku mau dibenerin gitu dapurnya, Mang. Oke mam, sampai di sini aja videonya. Terima kasih banget nih yang udah nemenin aku sampai ke akhir video kayak gini. Semoga mam selalu sehat, selalu semangat, selalu dilancarkan segala urusannya, dan dilancarkan juga rezekinya. Sehat terus untuk semuanya, untuk kita juga berdoa. Semoga apapun yang kita inginkan selalu tercapai ya mam. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.